Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id, masih di liputan Computex 2024. Dan sekarang gue lagi ada di boothnya Thermaltake. Di sebelah gue langsung kelihatan hasil modding dari casing-casingnya Thermaltake. Casing dari Thermaltake tuh memang moddingable banget. Bahkan gue pernah bikin pakai tower 100 ya, itu untuk bikin PC modding Kobokan Aero. Di sebelah sini udah ada versi upgrade-nya nih, yaitu adalah tower 300. Dan semuanya di sini adalah hasil moddingan-moddingannya. Ada di Tower 300 versi Bumblebee, tapi di sebelahnya di sini ada kayak semacam SPBU gitu, dan dia pakai radiator yang gede banget, sekitar 480 mili. Jadi semua di sini adalah rangkaian yang memang hasilnya itu udah dimodding. Gua paling suka sebetulnya adalah versi Buzz Lightyear. Gue sebetulnya udah sempat ada ide buat bikin kayak begini, tapi di dalamnya tuh dikasih action figurnya langsung gitu. Kira-kira bisa kesampaian gak ya? Thermaltake kira-kira mau sponsorin lagi nggak ya? Buat bikin versi kayak begini persis, tapi di dalamnya ada action figurnya. Kalau bisa versi yang lebih kecil lagi, karena Thermaltake tuh sebenarnya untuk The Tower nggak cuma ada versi 300 aja, tapi ada yang mini ITX dan juga versi ATX-nya. Ada versi 250 yang dimana untuk versi 250 ini dia adalah mini ITX, lebih compact ukurannya. Gue lebih penasaran sama yang 250 ini. Kalau kalian memang senangnya yang lebih gede, itu ada juga. Ada Tower 600 yang memang muat untuk motherboard ATX. Gede banget kan? Ini kalau misalkan di modding juga bakalan bisa lebih heboh lagi nih. Nah, Thermaltake itu juga kan lagi ulang tahun ke 25 ya. Jadi ada warna khusus untuk edisi ulang tahun Thermaltake yang ke-25. Itu warnanya yang seperti ini. Mereka juga ngeluarin edisi warna yang seasonal gitu. Katanya dia bakalan keluarin warna-warna baru setiap season. Dan untuk yang saat ini warnanya tuh kira-kira kayak coklat, agak-agak kamo tapi nggak seperti hijau maca kayak begini. Ini juga salah satu casing terbarunya Thermaltake, CTE E550TG-nya nih. Dimana kalau kalian perhatiin, itu bagian belakangnya nggak kelihatan kabel sama sekali. Ini udah mendukung Project Stealth, Project Zero ataupun BTF ya. Jadi kalau mau lebih rapih lagi itu bisa. Udah dapat PCI riser, dan kalau kartu grafis yang nggak mau pakai riser juga bisa langsung ditempatin di atas ini. Karena sebetulnya colokannya itu dia ngumpet di bagian atas. Jadi pastiin rear I/O kalian itu udah dicolokin semua ke bagian atas ini, karena mungkin nanti bakalan jadi sedikit ribet semisal kalian mau nyolok-nyolokin ke bagian rear I/O. Cuma tenang aja, di bagian atas itu dia untuk front I/O-nya udah cukup lengkap kok. Ini yang selalu gue tunggu-tunggu, yaitu adalah casing mini ITX. Ini adalah TR100. TR100 ini kabar-kabarnya tuh bakalan dijual sebanding dengan koper. Jadi semisal kalian bawa PC SFF yang mungil ini, kalian bisa bawa traveling, langsung include dengan keyboard dan juga mouse-nya. Kalau sekalian bisa masuk monitor juga, sebenarnya bakalan lebih keren nih. Warnanya ini ada yang versi edisi 25 tahun Thermaltake. Dan gue belum melihat di sini ada sampel yang warnanya itu lain-lainnya. Atau mungkin ini edisi khusus untuk ulang tahunnya Thermaltake kali. Udah ada layarnya juga nih di sini. Lalu ini ada beberapa update untuk casing Thermaltake dari series 350 ya. Dimana series 350 kali ini dia udah punya layar di bagian bawahnya. Dan ada beberapa opsi kalau nggak salah ya. Jadi ada yang versi tempered glass kayak begini. Ada yang versi full mesh. Cuma tenang aja, versinya itu bukan SKU terpisah. Kalian dapetin tempered glass dan juga mesh-nya itu langsung. Jadi tinggal pilih aja mau pakainya itu tempered glass atau mau pakainya itu mesh. Multi GPU juga saat ini lagi ngetrend, karena sekarang untuk tren AI itu bukan cuma sekedar lewat cloud aja, tapi bisa juga dari rumah. Di sini udah ada beberapa casing tower yang dimana ini udah mulai bisa dibilang ini full tower lah. Casing itu kelihatan memang klasik ya, tapi bisa muat banyak storage, bisa muat banyak kartu grafis. Contohnya seperti sini, ini casing yang gede banget, bisa muat berapa hard disk dilihat. 1, 2, 3, 4. Ini udah benar-benar kelasnya workstation ya. Ini sebetulnya bisa pakai 4-way GPU. Kalau misalkan kartu grafis yang dipasang tuh nggak setebel ini RTX-nya, karena sekarang udah banyak kok RTX yang versi high end, tapi cuma 2 slot aja. Ini serinya adalah AX700. Lalu ada immersion cooling LCS dari Thermaltake. Ini bukan sekedar konsep, tapi katanya ini memang bakalan dijual. Jadi biasanya kan kayak begini tuh udah hasil custom segala macam, Thermaltake bakalan jual sepaket kayak begini. Gunanya buat apa sih kayak begini? Biasanya buat server. Jadi buat
perusahaan-perusahaan yang memang butuh server dan butuh servernya itu kelas komponennya itu masih kelas DIY atau consumer, ini masih bisa dimanfaatkan. Bahkan di sini udah ada temperaturnya. Kalau kalian lihat di Huawei Infonya ini, RTX 4090-nya itu cuma 28 derajat Celcius aja. Prosesor yang dipakai di PC ini adalah Intel Xeon W93495X, dan itu untuk CPU temperaturnya hanya di 33 derajat Celcius aja maksimumnya. Ini ada gaming desk dari Thermaltake, yaitu adalah G700 gaming desk. G700-nya ini udah include dengan desk mat yang lebarnya juga selebar mejanya. Ini PC yang tadi gue sebutin ya, casingnya pakai CTE 550 TG Snow. Dan kalau kalian perhatiin, kalau full putih kayak begini ya, jadinya bakalan cakep banget tuh. Kalau pakai BTF atau pakai Project Zero, gue rasa bakalan jadi jauh lebih keren lagi sih. Lalu ini semua adalah warna edisi 25 tahunnya Thermaltake untuk rangkaian produk-produk mereka yang ada versi 25 tahunnya. Ini ada CTE 550 tadi. Oh, ini CTE 600 bahkan. Ya, yang di belakangnya itu bukan tempered glass, tapi di belakang itu mesh dan bisa dipasang fan di sini. Kelihatannya di dalam benar-benar banyak kipasnya gitu ya. Lalu edisi 25 tahun juga ada GFA 3050 watt. Ada coolingnya juga nih di sini. Edisi 25 tahun, kalau full pakai begini jadi benar-benar cakep juga ya dilihatnya ya. Ini ada tower T300 yang micro ATX, dan di sini ada Ceres 330 yang layarnya tuh masih kotak ya, bukan bulat. Versi 25 tahunnya Thermaltake. Ada sesuatu yang baru juga dari Thermaltake, yaitu adalah sebuah gaming chair. Bukan gaming chair ini bahkan, tapi rig untuk simulator dari Thermaltake. Nah, jadi ini bisa dijadiin simulator buat pesawat ataupun buat racing simulator, itu bisa ya. Bisa pakai 3 monitor curve. Di sini ininya pakai Thermaltake. Gue nggak tahu ini mencetnya apaan ya. Nyebur deh. Ini udah siap semua ya buat pedal-pedalnya segala macam. Terus kalau mau ngetik bisa tinggal langsung geser ke sini atau disesuaikan begini aja. Karena kemarin memang highlight paling utamanya juga sebetulnya itu salah satunya adalah rig yang satu ini. And here is the GR500 Racing Simulator Cockpit and a One Thermaltake Gaming Station. The Thermaltake GR500 is a comprehensive racing simulator cockpit designed for professional and immersive gaming environment. Dijual di Indonesia kira-kira harga yang cocok berapa ya? Ini CTE 750 yang sedikit lebih gede. Ini keren banget karena dia bikin seakan-akan seperti SPBU Shell, dan ini benar-benar ada tuasnya cuy. Ini CTE 750-nya, dia tuh bisa gerak-gerak gitu. Gue sempet nanya kemarin pas kesini sama modernya, karena kemarin sempat ada modernya kesini. Katanya ini tuh bisa ngikutin dari temperatur CPU kita. Jadi dia bakalan berubah-berubah menyesuaikan dengan airflow-nya. Di program sendiri gitu. Memang sih catnya ini rada-rada kurang-kurang bersih gitu ya, mungkin dikuas gitu. Tapi kayaknya dia bener-bener dikonsepin dengan kuas-kuas kayak begini, seakan-akan kayak tembok-tembok di daerah Timur Tengah atau di daerah India kayak gitu, yang memang aksen-aksennya tuh kurang lebih seperti ini. Lalu yang ini C750 juga, ini holographics. Holographics ini sebetulnya ya seperti custom water cooling pada umumnya aja sih moddingannya kalau yang satu ini. Lalu untuk cooling dari Thermaltake itu ada beberapa update. Update yang pertama itu sekarang dia udah semakin minim kabelnya karena udah pakai metode DC chain. Dan untuk RGB-RGB-nya itu Thermaltake bilang kalau mereka itu udah nggak usah musingin soal RGB atau eRGB. Semisal kalian mau colokin RGB headernya itu ke motherboard, karena mereka udah punya konektor khusus yang dimana mau motherboard kalian RGB, eRGB itu kalian bisa colokin langsung ke motherboard, bukan pakai modul lagi, tapi kayak pakai colokan tambahan gitulah. Jadi semua ya, nggak cuma water cooling ini, tapi semua fan air cooling, fan casing itu semuanya udah bisa eRGB ataupun RGB yang memang ya terserah mau eRGB mau RGB sama aja menurut Thermaltake. Bisa dicolokin ke motherboard kalian selama punya RGB header. Selebihnya sih Thermaltake itu ngeluarin beberapa power supply dengan 80 plus platinum, yaitu seri TF3, di mana TF3 juga ada yang versi 1650 wattnya kali ini dengan ATX 3.1. Lalu ada PF3 juga, ini ATX 3.1 juga, tapi kapasitasnya itu paling gede di 1200 watt. Untuk efisiensinya yang ini bukan titanium tapi 80 plus platinum.
Pas banget nih ketemu meja yang memang edisinya itu warnanya yang seasonal ini. Menurut kalian mana nih yang paling menarik dari bootnya Thermaltake? Kalau gue sih jujur aja Tower 300 dengan moddingan Buzz Lightyear sih jujur aja. Gue pengen banget bikin kayak begitu, tapi di dalamnya tuh bener-bener ada mainannya. Seakan-akan itu tuh jadi boxnya si Buzz Lightyear itu sendiri. Dan varian-varian warna dari Thermaltake menurut gue yang menghadirkan sesuatu yang fresh gitu. Thermaltake ngasih pilihan warna yang bener-bener beragam banget. Oh ya, nggak lupa juga dengan mini ITX-nya. Casing SFF-nya yang barengan sama koper itu lucu banget. Kalau menurut kalian mana yang paling menarik? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.